Assalamualaikum, hai halo semua, ketemu lagi bersama saya di channel Ariski Family. Kali ini saya mau membuat pizza homemade, pizza rumahan yang rasanya nggak kalah kayak pizza di restoran. Langsung aja yuk kita ikuti pembuatannya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah tepung terigu 200 gram, kuning telur 1 buah, air hangat kira-kira 100-120 ml, lalu minyak sayur 3 sendok makan, dan saya memakai ragi instan merek Vermivan sebanyak 1,5 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Bahan untuk toppingnya, saya di sini ada daging burger, bawang bombay, sosis, dan jamur merang secukupnya. Saya juga memakai bubuk oregano, dan di sini ada saus spaghetti. Saya memakai merek Del Monte. Karena saya membuat pizza dengan pinggiran, jadi saya memakai keju mozzarella nanti untuk di pinggirnya beserta dengan sosis yang sudah saya iris memanjang. Di sini juga ada topping keju mozzarella dan keju cheddar. Untuk topping bisa diganti ya sesuai selera masing-masing. Awal pembuatan kita campurkan gula dan ragi instan ke dalam air hangat yang tadi sebanyak 100 ml. Tapi jika kurang nanti saat pencampurannya bisa ditambahkan 10-20 ml lagi sesuai dengan kelembapan dari tepung terigunya masing-masing. Ini kita diamkan 7-10 menit hingga ragi instan mengembang. Selanjutnya kita masukkan kuning telur, minyak, dan garam ke dalam tepung terigu dan kita aduk-aduk hingga adonan merata. Setelah ragi instan mengembang, sekarang kita campurkan ke dalam adonan terigu tadi. Kita aduk-aduk hingga adonan terigu tersebut tercampur rata. Lalu setelah itu adonan kita uleni sampai kalis. Jika adonan sudah kalis seperti ini, sekarang adonan kita bulat-bulatkan, kemudian kita simpan atau diamkan selama beberapa menit. Kira-kira sekitar 30 menit saya akan diamkan adonan di dalam wadah yang tertutup. Sambil menunggu adonan roti mengembang, sekarang kita tumis bahan-bahan untuk topping. Pertama, saya tumis dulu bawang bombay dengan menggunakan margarin 1 sendok makan sampai harum. Selanjutnya setelah harum baru saya masukkan bahan-bahan yang lainnya, yaitu sosis, daging burger, dan juga jamur merang. Nah, setelah matang seperti ini, sekarang saya mau memasukkan bubuk oregano supaya nanti pizzanya lebih berbau harum. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar, lalu matikan kompor. Setelah 30 menit, adonan akan mengembang seperti ini. Lalu kita kempiskan, kemudian akan kita pipihkan menggunakan stik kayu agar mudah untuk kita taruh di dalam loyang.
Setelah adonan sudah tipis, lalu kita masukkan ke dalam loyang. Karena kali ini saya mau membuat pizza dengan pinggiran, jadi adonan saya lebarkan melebihi batas loyang agar pinggiran mozzarella dan sosis bisa masuk ke dalam loyang tersebut. Keju mozzarella dan sosisnya saya iris memanjang agar mudah untuk saya isi di pinggir-pinggir loyang ini dan agar mudah terbentuk menjadi bulat. Diikuti ya caranya ibu-ibu. Setelah pinggirannya terisi semua, sekarang dari pinggir adonan kita lipat seperti ini sambil ditekan, tujuannya agar nanti saat pemanggangan keju mozzarellanya tidak bocor ke tengah bagian adonan. Ini kita tekan sampai benar-benar rapat ya ibu-ibu, karena kalau sampai bocor nanti hasilnya akan jelek dan keju mozzarellanya akan melebar ke bagian tengah. Setelah selesai dan bagian pinggirnya benar-benar rapat, sekarang kita tusuk-tusuk bagian tengahnya menggunakan garpu. Tujuannya adalah agar saat dipanggang roti pizzanya tidak terlalu melebar atau tidak terlalu mengembang. Ingat, yang ditusuk-tusuk hanya bagian tengahnya saja ya, jangan sampai pinggirnya ikut tertusuk karena akan bocor nantinya. Kemudian kita masukkan saus spaghetti ke tengah-tengah adonan seperti ini agar nanti rasanya semakin enak. Setelah itu masukkan topping-topping selanjutnya. Saya akan masukkan keju mozzarella dan bahan-bahan lain untuk toppingnya. Setelah semua topping masuk, sekarang kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, adonan pizza siap untuk kita panggang. Saya memanggang pizza menggunakan oven tangkring selama 25 menit. Ini untuk 10 menit pertama saya taruh di bagian tengah. Lalu nanti saya pindahkan ke bagian bawah selama 15 menit terakhir agar bagian atas dan bawah benar-benar matang. Dan saya menggunakan api sedang untuk memanggang pizzanya. Nah, ini dia pizzanya sudah matang. Tampak lezat bukan? Nih rasanya nggak kalah loh sama pizza-pizza yang dijual di restoran. Yummy loh ibu-ibu. Kalau suka bisa dicoba di rumah ya, dipraktekin karena bahan-bahan dan cara membuatnya pun tidak terlalu sulit. Pasti kalau sesuai dengan step-step yang saya katakan tadi akan berhasil. Semangat ya ibu-ibu, semoga berhasil. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.